Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sonia Nur Azizah dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, akan mempresentasikan mata kuliah Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia yang berjudul Analisis Pekerjaan, Perencanaan Sumber Daya Manusia, Rekrutmen, dan Seleksi sebagai satu paket. Analisis pekerjaan. Apa sih analisis pekerjaan itu? Analisis pekerjaan adalah salah satu ilmu yang termasuk ke dalam lingkup manajemen sumber daya manusia. Analisis pekerjaan sendiri berfokus pada pengumpulan segala informasi tentang jenis pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Analisis pekerjaan terdiri atas dua kata, analisis dan pekerjaan. Analisis merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian, komponen, atau unsur, serta kemungkinan, keterangan, sedang, dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, analisis pekerjaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistemik. Tujuan analisis pekerjaan. Adapun tujuan analisis pekerjaan yaitu: pertama, memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. Dua, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. Ketiga, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif menurut Sastro Hadiwiryo. Analisis pekerjaan juga berfungsi untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia dengan menganalisis kebutuhan skill yang dibutuhkan perusahaan. Lewat hasil analisis itulah akan dilaksanakan kegiatan pelatihan karyawan, baik untuk melatih karyawan baru maupun meningkatkan keterampilan karyawan lama. Metode analisis pekerjaan. Terdapat 3 metode yang biasanya digunakan dalam analisis jabatan atau analisis pekerjaan. Ketiga metode analisis jabatan tersebut diantaranya: yang pertama, metode observasi atau observation method. Yang kedua, metode wawancara atau interview method. Dan yang ketiga, metode kuesioner atau questionnaire method. Berikut penjelasan dari ketiga metode tersebut. Yang pertama, metode observasi. Pada metode analisis jabatan yang menggunakan observasi ini, seorang analisis jabatan atau orang yang melakukan analisis jabatan mengamati seorang karyawan dan mencatat semua tugasnya, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukannya, tanggung jawab maupun bukan tanggung jawabnya, keterampilan yang dibutuhkan, metode atau cara digunakan untuk melakukan tugas serta kemampuan dan mental atau emosional yang dibutuhkan untuk menangani tantangan dan resiko. Yang kedua, metode wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada karyawan. Pada umumnya, terdapat 3 jenis wawancara, yaitu wawancara individual, yaitu wawancara hanya dengan karyawan terkait, wawancara kelompok dengan kelompok karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang sama, dan wawancara dengan penyelia atau supervisor atau atasan karyawan yang bersangkutan untuk mengetahui pekerjaan tersebut. Yang terakhir ada metode kuesioner. Metode kuesioner ini merupakan salah satu metode pengumpulan data dan informasi untuk analisis jabatan yang sering digunakan. Kuesioner merupakan suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh karyawan yang akan dianalisis jabatannya. Kelebihan dari metode kuesioner ini adalah dapat mengumpulkan sejumlah informasi tentang pekerjaan dalam waktu yang relatif singkat.
Selanjutnya, perencanaan SDM. Melalui perencanaan sumber daya manusia inilah dilakukan penetapan strategi untuk memperoleh, memanfaatkan, dan mengembangkan serta mempertahankan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan perusahaan sekarang dan pengembangannya di masa depan. Perencanaan sumber daya manusia harus dimulai dari pendayagunaan secara efektif dan efisien sumber daya manusia yang sudah dimiliki dan hanya akan menambah atau merekrut SDM dari luar apabila ternyata terdapat kekurangan untuk melaksanakan tugas-tugas pokok perusahaan. Prinsip perencanaan sumber daya manusia. Terdapat 3 prinsip utama yang perlu diperhatikan dengan cermat ketika melakukan proses perencanaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, tujuan perencanaan sumber manusia harus dihubungkan dengan program dan kegiatan bisnis yang diemban oleh setiap unit kerja. Yang kedua, penetapan persyaratan atau kualifikasi sumber daya manusia yang tepat harus dirancang dan dipergunakan dalam rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, proses perencanaan SDM harus juga disertai dengan prediksi permintaan dan persediaan pasar. Selanjutnya, kita akan bahas tentang rekrutmen dan seleksi. Apa sih rekrutmen itu? Jadi, rekrutmen merupakan suatu cara mengambil keputusan perencanaan manajemen sumber daya manusia mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan diperlukan, serta kriteria apa saja yang diperlukan dalam suatu organisasi. Adapun ciri rekrutmen yang efektif diantaranya yaitu 1. Membuat analisa jabatan. 2. Menentukan kualifikasi dari calon karyawan yang dibutuhkan. 3. Mencantumkan spesifikasi ini pada lowongan pekerjaan yang dipublikasikan sehingga para pelamar dapat mempertimbangkannya. 4. Mencocokkan karakteristik pelamar. Yang kelima ada melakukan tes atau interview dengan mengacu pada spesifikasi jabatan. Yang keenam, agar rekrutmen efektif, tidak hanya harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi, tetapi harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan individu. Selanjutnya ada metode-metode rekrutmen. Yang pertama ada metode terbuka. Metode terbuka adalah di mana rekrutmen diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media massa, baik cetak maupun elektronik, ataupun dengan cara dari kabar orang lain, agar tersebar ke masyarakat luas. Dengan metode terbuka ini diharapkan dapat menarik banyak lamaran yang masuk, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang qualified menjadi lebih besar. Yang kedua, ada metode tertutup. Metode tertutup yaitu di mana rekrutmen diinformasikan kepada para karyawan atau orang tertentu saja. Akibatnya, lamaran yang masuk relatif sedikit, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang baik akan menjadi sulit. Selanjutnya ada pengertian dari seleksi. Apa sih seleksi itu? Seleksi atau selection adalah proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Dengan kata lain, seleksi adalah suatu proses untuk mencocokkan kebutuhan dan persyaratan organisasi terhadap keterampilan dan kualifikasi pada pelamar kerja. Adapun dasar-dasar dari seleksi. Yang pertama itu ada kebijakan perubahan pemerintah. Yang kedua itu ada job specification.
yang ketiga ekonomi rasional, dan keempat ada etika sosial. Apa sih tujuan dari seleksi itu? Jadi seleksi ini memiliki tujuan seperti karyawan yang memiliki potensi. Kedua, karyawan dapat disiplin dan jujur. Ketiga, karyawan dapat mempekerjakan sesuai tugasnya. Karyawan menjadi terampil dan kreatif serta dinamis. Yang keenam itu ada karyawan menjadi loyal. Ketujuh, mengurangi turnover karyawan. Yang ke-8, karyawan yang sesuai budaya organisasi. Selanjutnya, karyawan yang dapat bekerja sama dalam perusahaan. Adapun kriteria seleksi menurut Shimamura 2004 pada umumnya dapat dirangkum dalam berbagai kategori, yaitu 1. Pendidikan, 2. Pengalaman kerja, 3. Tes mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kerja, keempat, pusat pelatihan, kelima, biodata, keenam, referensi. Selanjutnya kita akan bahas langkah-langkah dalam seleksi. Yang pertama, seleksi surat-surat lamaran. Yang kedua, pengisian blanko lamaran. Yang ketiga, pemeriksaan referensi. Keempat, wawancara pendahuluan. Yang kelima, tes penerimaan. Keenam, tes psikolog. 7. Tes kesehatan. 8. Wawancara akhir atasan langsung. Ke-9. Memutuskan diterima atau ditolak. Ke-10. Penempatan karyawan yang sesuai atau job specification. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi. Yang pertama, konsekuensi yang salah perhitungan yang mampu mempengaruhi proses seleksi adalah kebijakan perusahaan dan sikap manajemen. Kedua, waktu yang tersedia untuk mengambil keputusan seleksi yang cukup lama. Ketiga, pendekatan seleksi yang berbeda. Dan keempat, ada sektor ekonomi di mana individu akan dipilih baik swasta, pemerintah, atau nirlaba dapat mempengaruhi proses seleksi. Jadi, tujuan utama melakukan seluruh proses ini adalah untuk menciptakan dan membangun kesesuaian yang sempurna antara pekerjaan dan karyawan. Analisis pekerjaan juga membantu manajer SDM dalam memutuskan paket kompensasi dan tunjangan tambahan dan insentif untuk posisi pekerjaan tertentu. Semuanya berkontribusi secara efektif dalam menilai kebutuhan pelatihan dan kinerja karyawan yang ada. Proses membentuk dasar untuk merancang dan menetapkan strategi dan kebijakan untuk memenuhi tujuan dan sasaran organisasi. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.